sore Sobat Viva Medica, kembali lagi dengan saya Dr. Cynthia di channel Viva Medica. Oke, pada hari ini saya akan membahas topik tentang keluarga berencana, yaitu mengenal jenis dan efek samping dari kontrasepsi. Oke, jadi sahabat Viva Medica, apakah kalian sudah familiar dengan istilah keluarga berencana maupun kontrasepsi? Nah, jadi keluarga berencana adalah program yang dicanangkan pemerintah untuk mengatur jumlah kelahiran, yaitu sekeluarga cukup 2 anak saja. Lalu, sedangkan kontrasepsi adalah metode yang dipakai untuk memuluskan program keluarga berencana ini. Nah, metode kontrasepsi ini sangat banyak sahabat Viva Medica, dari yang menggunakan alat sampai dengan yang tidak menggunakan alat. Nah, misalkan salah satu metode kontrasepsi yang sudah kita kenal erat yaitu pil KB, suntik KB, pemasangan implan atau susu, pemasangan IUD atau alat kontrasepsi dalam rahim, dan juga pemakaian kondom. Nah, ternyata di masyarakat sahabat Viva Medica juga terdapat rumor apabila kita mengonsumsi pil KB atau suntik KB atau metode kontrasepsi lainnya, kita bisa mengalami berbagai efek samping seperti berat badan meningkat, berjerawat, flek atau keluar pendarahan tidak teratur dari vagina, dan juga mood swing. Nah, apakah itu benar ya sahabat Viva Medica? Nah, untuk membahasnya, saya akan bahas sampai tuntas di video kali ini. Jadi sahabat Viva Medica, pertama-tama saya akan jelaskan dari alat kontrasepsi yang paling tidak menyebabkan efek samping, yaitu yang pertama IUD. IUD atau intrauterine device atau alat kontrasepsi dalam rahim biasanya berbentuk logam kecil berbentuk stick yang berukuran 2 cm yang berbentuk huruf T atau spiral. Nah, alat IUD ini ada yang mengandung hormon dan tidak mengandung hormon. Kalau yang mengandung hormon bisa digunakan sampai dengan 5 tahun, sedangkan yang tidak mengandung hormon yang terbuat dari tembaga bisa digunakan lebih lama, sampai dengan 10 tahun. Nah, alat IUD ini keuntungannya hanya sekali pakai dan hanya perlu dicek ulang setelah 5 tahun, serta sangat minimal menyebabkan efek samping. Namun, kerugiannya, pemasangan alat IUD ini harus dilakukan di tenaga profesional seperti di bidan atau spesialis kandungan, dan biaya pemasangan yang lumayan mahal sampai dengan ratusan ribu. Tapi efektivitasnya sangat tinggi, yaitu sampai 96% dapat mencegah kehamilan. Dan yang kedua yaitu spermisida. Spermisida adalah alat berbentuk gel, berbentuk busa, atau berbentuk tablet suppositoria yang dimasukkan ke dalam vagina. Nah, spermisida ini bertujuan untuk mematikan sperma yang keluar pada saat Anda berhubungan seksual. Namun ternyata terlepas dari spermisida mudah ditemukan di toko-toko kesehatan terdekat, namun ada kekurangannya loh sahabat Viva Medica, yaitu spermisida hanya dapat bertahan 30 menit setelah Anda pakai. Lebih dari 30 menit, maka kalian harus mengaplikasikan ulang spermisida ini. Nah, jadi begitu sahabat Viva Medica. Dan yang ketiga yaitu diafragma. Nah, diafragma itu seperti alat berbentuk kubah atau setengah bola yang terbuat dari latex atau karet. Nah, alat ini biasanya kalian pasang di bagian bawah dari liang rahim Anda yang bertujuan untuk membuat sperma dan sel telur tidak dapat bersatu sehingga Anda tidak hamil. Nah, tapi ada kekurangannya juga sahabat Viva Medica, terlepas dari keefektifannya, yaitu harus dipakai di tenaga profesional. Yang paling bisa adalah spesialis kandungan. Nah, dan yang keempat yaitu alat yang paling sering kalian temukan di toko-toko terdekat, yaitu apalagi kalau bukan kondom. Nah, kondom ini ternyata tidak hanya untuk kaum pria saja loh sahabat Viva Medica. Sekarang pun sudah ada kondom untuk wanita juga. Nah, kalau kondom wanita itu dipakai 8 jam sebelum Anda berhubungan seksual dan harus dipasang secara tepat. Sedangkan kalau kondom pria justru lebih praktis, tersedia di minimarket terdekat dan kalian cukup pakai setelah penis Anda
ereksi sebelum penetrasi. Nah, untuk lebih lanjut kalian bisa nonton video saya sebelumnya ya, yang tentang cara yang tepat untuk memakai kondom. Oke. Dan yang terakhir yaitu KB yang biasanya kalian paling sering pakai, yaitu pil KB serta suntik KB. Nah, pil KB dan suntik KB, dua-duanya ini mengandung hormon. Nah, kalau pil KB harus kalian minum 1 tablet setiap hari, tidak boleh telat lebih dari 2 hari. Dan kalau suntik KB, yaitu kalian melakukan suntik di bagian bokong berisi hormon setiap 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, karena mengandung hormon tentu bisa menyebabkan efek samping seperti kegemukan, berjerawat, ataupun mood swing. Tapi tenang saja sahabat Viva Medica, karena ternyata Kementerian Kesehatan dan juga BPOM sudah mengatur kadar hormon yang ada di kedua metode kontrasepsi ini menjadi minimal sehingga tidak dapat menyebabkan efek samping yang berlebihan. Jadi kalian hanya mengalami peningkatan berat badan yang tidak signifikan sekitar 1-2 kilo dan tidak menyebabkan overweight. Oke, dan yang terakhir, yang ketujuh yaitu KB kalender. Nah, KB kalender ini sebenarnya harus membutuhkan observasi Anda secara teratur selama 6 bulan. Berapa lama siklus haid Anda? Nah, apabila siklus haid Anda teratur, misalkan setiap 30 hari sekali Anda mengalami haid, maka Anda baru dapat menetapkan metode KB kalender itu. Di luar itu, apabila haid Anda tidak teratur, sebaiknya Anda tidak menggunakan metode KB kalender ini. Karena ternyata menurut penelitian, keberhasilannya pun sangat rendah, yaitu hanya sebesar 20% saja dapat mencegah kehamilan. Oke, jadi demikian ya sahabat Viva Medica. Kalau kalian ingin tahu lebih lanjut tentang KB kalender, boleh komen di komentar bawah ini ya. Oke, demikian sahabat Viva Medica tentang mengenal apa saja jenis kontrasepsi serta efek sampingnya serta kelebihan kekurangannya dari masing-masing. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh jangan ragu untuk bertanya. Jangan lupa untuk subscribe channel Viva Medica, tekan tombol lonceng, tekan tombol like kalau kalian suka videonya, dan nantikan video lain yang berguna dari channel Viva Medica. Oke, saya undur diri dulu. Salam Viva Medica, sahabat tepat untuk hidup sehat. Terima kasih.